Selamat malam, kami dari kelompok praktikum PBU akan mempresentasikan dan menjelaskan proyek yang kelompok kami buat. Proyek yang kelompok kami buat yaitu Watch the Cat. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Nika Desintia Dwi Andayani, NIM F1D018045. Silakan. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Zahirul Fikri dengan NIM F1D018032. Perkenalkan, nama saya Maidatun Izati, NIM F1D018034. Perkenalkan, nama saya Umbara Diki Pratama dengan NIM F1D018018. Baik, kami akan menjelaskan tentang proyek kami. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mai. Silakan. Baik, untuk yang pertama, di sini dapat terlihat kalau tampilan pertama itu menu utama, di mana menu utama ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada 3 button yang memiliki fungsi yang berbeda, di mana button mulai berfungsi untuk memulai game, button score untuk melihat skor pemain, dan button keluar berfungsi untuk keluar dari game. Nah, fungsi dari button ini sudah dijelaskan, dan untuk yang button mulai itu menggunakan J button 1, di mana di sini berfungsi untuk menampung button mulai. Terus untuk J button 2 digunakan untuk bagian skor. Nah, di bagian J button 2 ini mendeklarasikan button yang berfungsi untuk menampung button skor. Dan yang terakhir untuk button keluar itu merupakan J button yang ketiga, di mana mendeklarasikan yang berfungsi untuk menampung button keluar. Nah, kemudian masing-masing button ini digunakan untuk ketika ditekan atau diklik, maka akan berpindah kepada Windows baru. Itu memiliki fungsi, itu diatur menggunakan set visible yang berada pada codingannya. Jadi seperti itu. Jadi setiap button ini menggunakan set visible, di mana di sana diatur untuk memindahkan ke window yang baru. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh L. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan terkait game dari Watch the Cat. Sebelumnya saya akan melengkapi untuk penambahan background itu menggunakan JLabel, yang dimana label tersebut teksnya dihapus, kemudian diinputkan atau dimasukkan melalui icon yang terdapat pada JLabel tersebut, yang nantinya akan dimasukkan gambar background yang terlihat sekarang ini. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema permainan dari Watch the Cat, yang dimana kita hanya menekan button mulai untuk memulai gamenya. Baik, di sini gamenya sudah terlihat. Baik, dari game ini dapat didengarkan bahwa terdapat musik atau suara yang telah kami inputkan pada game kami, yang dimana suara ini menggunakan library dari Java, yaitu menggunakan input-output audio stream. Kemudian dari skema game ini sendiri, kita harus menekan tombol S terlebih dahulu untuk memulai gamenya. Jadi untuk skema gamenya,
terdapat bintik-bintik kuning yang merupakan makanan ataupun skor dan bisa dibilang goals dari game itu sendiri. Yang dimana kita harus memakan semua bintik-bintik kuning ini agar gamenya dapat terselesaikan. Terjadi kekalahan jika tikus yang kita kendalikan ini menabrak salah satu kucing yang berkeliaran di arena. Kemudian tikus ini digerakkan menggunakan key event listener, yang dimana setiap pergerakannya itu mengambil gambar atau ngelut gambar setiap gerakannya. Jika kita perhatikan untuk ke kiri, ke kanan, ke atas, ataupun ke bawah, itu menggunakan gambar yang berbeda-beda. Baik, di sini saya akan mencontohkan apabila terjadi kekalahan pada game ini. Jika terjadi kekalahan ataupun menang pada game ini, akhirnya akan tetap sama, yaitu akan memunculkan window baru untuk menginputkan nama agar skor dapat terlihat. Di sini saya akan mencontohkan. Jika telah terjadi kekalahan di sini, maka akan dimunculkan untuk memasukkan nama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih Saudara L. Nah, setelah gamenya dapat terselesaikan ataupun pemain kalah saat bermain game itu, akan muncul jendela baru, di mana jendela ini berisikan sebuah form, sebuah input area, di mana input area ini digunakan untuk memasukkan nama yang ingin digunakan oleh pemain ketika akan merekam hasil permainannya untuk dimasukkan ke dalam database, di mana database ini akan berisi semua skor yang pernah terekam dari game ini yang pernah dimainkan oleh pemain-pemain yang lain. Nah, di mana pada jendela ini apabila dimasukkan nama, nah sebuah nama ini nanti akan terekam dan skor yang akan terekam itu akan masuk juga ke dalam database-nya itu. Nah, seperti inilah hasil dari tampilan papan skornya. Nah, tampilan papan skor ini akan dijelaskan oleh teman kita. Silakan, Kedek Cynthia. Baik, yang terakhir yaitu pada board score atau papan skor. Nah, di sini adalah bagian terakhir pada permainan, di mana skor terdapat nama-nama dari pemain yang telah memainkan permainan. Nah, nama dan skor ini diambil dari database yang sudah tersedia, di mana database itu terdiri dari nama-nama pemain yang sudah memainkan permainan ini. Pada kelas skor pemain ini, terdapat penginisialisasian pada tabel, label, dan button, di mana atribut-atribut yang terdapat pada kelas skor pemain ini adalah yang pertama itu ada JLabel. Nah, di sini JLabel ini untuk mendeklarasikan label, di mana untuk menampung label yang akan menampilkan teks what's the cat-nya. Nah, yang kedua itu untuk tabel. Untuk pendeklarasian tabel ini berfungsi untuk menampung nama dan skor pemain pada dua kolom yang digunakan. Dan ada button untuk kembali, yaitu untuk menampung dan akan diklik oleh pemain saat setelah skor yang diperoleh dan kemudian nama dan skor tersebut akan disimpan ke dalam database. Oke, nah metode-metode pada kelas ini yaitu kita menggunakan kembali action performed, yaitu metode untuk melakukan aksi ketika suatu button diklik. Button yang dimaksud untuk ini merupakan button kembali. Ketika diklik akan melakukan aksi, di mana aksi tersebut akan kembali kepada menu utama. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.
Selamat malam.